Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya Intan Kamalasari MS akan menganalisis IPKG yaitu atas saudari Rizka Isnaini Putri Andayuni dengan RPP yang telah terlampir di PPT. Selanjutnya kita mulai untuk menganalisisnya. Untuk indikator pertama yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Adapun aspek yang dilihat yaitu kejelasan rumusan, kelengkapan cakupan rumusan, dan kesesuaian dengan kompetensi dasar. Di sini saya memberikan nilai 4, 4, dan 3. Untuk nilai 4 yaitu kejelasan rumusan serta kelengkapan cakupan rumusan. Dan untuk nilai 3 pada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Untuk kejelasan rumusan, di dalam ini tidak menimbulkan penafsiran ganda atau dalam artian rumusan indikator memiliki makna yang tidak memiliki pengertian salah arti terhadap peserta didik. Selanjutnya untuk kelengkapan cakupan rumusan yaitu pada rumusan indikator mengandung komponen yang melibatkan peserta didik dan perilaku dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk nilai 3 yaitu pada kesesuaian dengan kompetensi dasar, dapat dilihat bahwa indikator tidak diurutkan yaitu dari kompetensi yang sederhana ke kompleks atau indikator tidak dijabarkan pada kompetensi dasar. Untuk indikator kedua, pemilihan dan pengorganisasian materi ajar, adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, keruntutan dan sistematika materi, dan kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Di sini saya memberikan nilai 4, 3, 4, dan 4, di mana nilai 4 untuk kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, keruntutan dan sistematika materi, serta kesesuaian materi dengan alokasi waktu. Dan nilai 3 yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Alasan saya memberikan nilai 4 pada kesesuaian dan tujuan dengan tujuan pembelajaran karena materi yang dipilih berdasarkan dari tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Jadi antara tujuan pembelajaran, materi, dan kompetensi memiliki makna, memiliki saling berkesinambungan. Untuk keruntutan dan sistematika materi, di sini dapat dilihat bahwa materi disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran, misalnya hierarkis, prosedural, dan spiral. Dan untuk kesesuaian materi dengan alokasi waktu, saya berikan nilai 4 karena di sini memakai waktu 3 jam pelajaran atau sekitar 130 menit, dan itu sudah sangat cukup untuk mencapai tujuan dari apa yang hendak dilaksanakan. Serta untuk yang nilai 3 yaitu saya berikan pada kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Karena di sini saya lihat tingkat keluasan dan kedalaman materi kurang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Untuk indikator ketiga yaitu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Adapun aspek-aspek yang dilihat yaitu kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran, dan kesesuaian belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Di sini saya memberikan nilai 4, 4, dan 3, di mana untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran saya berikan nilai 4. Untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran saya berikan nilai 4, dan kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik saya beri nilai 3. Alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dikarenakan sumber belajar yang digunakan
dapat mencapai tujuan atau kompetensi yang diinginkan. Adapun sumber belajarnya yaitu buku pegangan siswa Fisika SMA kelas 10, video, dan LKPD. Dengan sumber belajar berikut dapat meningkatkan perkembangan kognitif dan keterampilan motorik peserta didik. Selanjutnya, alasan saya memberikan nilai 4 untuk kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan materi pembelajaran, karena sumber belajar atau media pembelajaran dapat mempermudah pemahaman, sehingga tujuan dari kompetensi akan tercapai. Dan terakhir yaitu kesesuaian sumber belajar atau media pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, saya berikan 3 karena sumber belajar yang digunakan belum dapat meningkatkan karakteristik afektif, hanya untuk tingkat perkembangan kognitif dan keterampilan motorik saja. Untuk indikator keempat yaitu metode pembelajaran. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian strategi dan metode pembelajaran dengan materi pembelajaran, serta kesesuaian antara karakteristik peserta didik dan juga alokasi waktu dengan tahapan pembelajaran. Di sini saya berikan nilai 3 semua karena untuk kesesuaian strategi dan metode pembelajaran tidak dapat kurang untuk mencapai dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, serta strategi dan metode pembelajaran tidak dipilih sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan juga keterampilan motorik, serta alokasi waktu yang digunakan yaitu kurang proporsional atau tidak memenuhi seperti yang telah ditentukan, yaitu pada pembukaan itu seharusnya waktu 5-10%, kemudian di inti itu 70-80%, dan di bagian penutup yaitu 10-15%. Berikut merupakan kegiatan pembelajaran. Adapun model yang digunakan yaitu cooperative learning, di mana sintaks atau tahapan yang pertama yaitu clarify goals and establish set atau memperjelas tujuan dan menetapkan set. Di sini menurut saya sudah pas, di mana guru memberikan persepsi seperti penerapan dari materi dan guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu tahapannya present information, di mana guru menyajikan informasi dapat berupa seperti di sini video pembelajaran, dan guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang akan dipelajari. Selanjutnya tahapannya yaitu organize student into learning teams, yaitu mengatur siswa ke dalam tim belajar atau di sini membuat kelompok belajar. Di sini juga saya rasa sudah pas dengan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang, serta selanjutnya membagikan LKPD, dan guru pun juga menjelaskan petunjuk dari pelaksanaan LKPD, dan guru meminta siswa untuk melakukan percobaan. Selanjutnya sintaksnya yaitu assist teamwork and study atau membantu kerja tim dan belajar. Di sini kegiatan guru itu membimbing dan mengontrol apa saja kegiatan percobaan yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan guru sebelumnya. Selanjutnya sintaks atau tahapannya yaitu test of the materials atau tes pada bahan. Di sini guru menanggapi atau mengevaluasi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa, dan siswa
mencatat hal yang penting serta mendengarkan penjelasan dari guru. Terakhir yaitu ada provide recognition atau memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan reward kepada siswa, kepada kelompok yang mendapatkan skor terbaik, baik itu dari penilaian tes tertulisnya, keterampilan, dan juga sikap saat melakukan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran ini saya rasa sudah baik, sudah pas, dan tepat dengan sintaks atau tahapan-tahapannya. Untuk indikator kelima yaitu penilaian hasil belajar. Adapun aspek yang dilihat yaitu kesesuaian teknik penilaian dengan tujuan pembelajaran, kejelasan prosedur penilaian, dan kelengkapan instrumen soal kunci jawaban atau pedoman penskoran. Adapun nilai yang saya berikan yaitu 4 semua, karena di sini kesesuaian teknik penilaian sudah sesuai untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dan untuk prosedur penilaian jelas yaitu terdapat penilaian awal, proses, dan juga akhir. Untuk kelengkapan instrumen juga terdapat kunci jawaban, teknik penskoran, atau rubrik. Terakhir yaitu nilai total. Adapun nilai total ini merupakan nilai rata-rata per indikator dari indikator pertama sampai dengan indikator kelima. Adapun nilai indikator pertama yaitu 3,33, indikator kedua 3,25, indikator ketiga 3,67, indikator keempat 3, dan indikator kelima yaitu 4. Total secara keseluruhan nilai rata-rata per indikator yaitu 3,44. Hal ini termasuk dalam kategori baik. Untuk komentarnya yaitu yang pertama, pada perumusan tujuan pembelajaran di bagian perumusan indikator tidak mengandung komponen dari peserta didik, serta penataan materi kurang disesuaikan dengan karakteristik mata pembelajaran, dan pemilihan sumber belajar kurang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan motorik peserta didik. Baiklah, demikian hasil analisis IPKG yang telah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.